Hai, selamat siang semuanya. Selamat beraktivitas semuanya juga. Oke, semangat selalu. Baru tengah hari, kita bakal nemenin kalian di tengah hari yang siang panas jebret, pagi Yang hawanya siang sangat ya. amat ngantuk ya. Iya, bawaannya ngantuk, lemes, pengen tidur, aduh enak banget. Tapi enggak, di podcast kita kali ini, di podcast jadi-jadian kita kali ini, kita bakal ngebahas hal-hal yang bikin seru, bikin mata melek di siang hari. Betul, karena pembicaraan kita tuh kayak wah, kayak semakin lama semakin membuat mata Anda melotot terus teman-teman. Betul, jadi pembicaraan kita tuh banyak plot twistnya ya. Yoi. Kali ini. Jadi banyak POV plot twist gitu loh ya di pembicaraan kita kali ini. Oke. Kita udah kenalan belum sih? Ih, belum kenalan ya. Oh, belum kenalan. Kita langsung so asik guys. Langsung so asik, langsung ngomongin hai aja ya, padahal belum kenal ya. Oke, tak kenal maka kata sayang, gak mau kenal takutnya sayang. Iya. Tapi saya bakal perkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Pielino. Saya dipanggil Kang Lino biasanya ya. Oke, dengan Oke, rekan saya di Kang sebelah Lino. kiri saya. Oke, perkenalkan nama aku Grace. Aku bisa dipanggil Gece. Jadi nanti kalau di jalan ketemu halo kakak Gece. Ih, agak jijik sekali ya mendengarnya ya. Saya gatel dengar kamu kayak gitu. Oke. Takutnya kelamaan kita di sini, takutnya penonton udah pada bosan. Oke, emang kita hari ini mau ngapain sih Kak? Siapa sih bintang tamu kita pada siang hari ini? Bintang tamu kita ini udah apa ya? Ibaratnya nasi goreng spesial, tapi plus spesial lagi, jadi double spesial guys. Wow, berarti ini benar-benar wah banget Iya ya betul, wah pembicara banget. kita siang hari ini gitu ya. Ya, narasumber kita pada hari ini langsung didatangkan dari SMAK 3 BPK Penabur Bandung. Jadi beliau ini empat orang ya, kita Iya, sebut empat betul. orang ya. Empat orang AA ganteng, teteh ganteng kita yang akan datang pada siang hari ini. Mereka adalah pecinta sejarah Indonesia di SMAK 3 BPK Penabur Bandung. Mereka adalah orang-orang yang sangat minat sejarah. Udah sejarah minat, sejarah wajib itu makanya udah di luar kepala lah. Kecil semua rasanya. pelajaran sejarah udah di luar kepala mereka. Betul. Ya, guys, ya? Jadi mereka tuh sangat amat jago dalam pelajaran sejarah gitu loh Pakai ya. amat. Iya, amat dan Ahmad. Beda. Beda, oke. Jadi langsung aja kita panggilin kayaknya. Boleh biar Takut kelamaan. Udah penasaran. Iya, atau kelamaan lihat kita terus Ya, kan. oke. Takutnya nanti jadi suka sama saya. Aduh, sayang gak sih? Enggak usah lah. Oke, boleh Oke, deh. boleh deh. Kakak-kakak yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Iya, kita betul. silakan Teteh-teteh yang cantik masuk. ganteng bisa masuk. Penonton-penonton juga kayaknya udah gak sabar nih ya ngelihat muka-muka orang ganteng. Muka-muka Betul. orang ganteng. Muka-muka orang-orang yang pinter-pinter ya. Betul, boleh masuk teteh Boleh. dari SMAK 3 BPK Penabur Widih. Bandung. Iya. Ini mic-nya guys, tar. Tes. Oh, nyala ternyata ya. Nyala semuanya. Coba aku juga mau tes. Cek. Oh, nyala. Oke, nyala teh nyala. Oke. Boleh nih kakak-kakaknya udah pada duduk. Boleh kakak. Oh, kakaknya. Tadi tuh pas kita tuh ada tak kenal maka kata sayang, maka kalian juga ada sesinya tak kenal maka kata sayang. Boleh dong perkenalin dirinya ya. Perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Alexandria Betsy, dipanggil Betsy. Oke, Betsy. dipanggil Betsy. Kalau saya Audrey Rohasiana, sering dipanggil Audrey. Audrey, oke. Nah kan, saya Regen Christian Wijaya, biasa dipanggil Regen. Regan, oke. Perkenalkan, nama saya Mika. Kalian bisa panggil saya Mika. Oh, kalian cina. Kalian bisa panggil saya Mika. Oh. Oke. Jadi Saya nggak paham kamu ngomong apa. nggak apa-apa lah, nggak usah paham. Oke Oke. dong kamu yang jelasin ya, aku udah ngantuk nih. Ini tuh bakal jadi sebuah momen kamu nggak bakal ngantuk lagi di siang hari itu, karena ini tuh pokoknya banyak banget yang bakal dibahas di siang hari ini gitu loh ya. Oke, akang teteh sekalian, kita berdua di sini pengen ngebuktiin kalau kalian jago sejarah. Di dalam kotak pink ini bukan kotak donat ya, bukan. Ini tuh ada semacam kertas digulung-gulung berisikan tema topik sejarah yang akan kita bahas di siang hari ini.
Jadi siapa nih kira-kira yang mau ngambil dari antara berempat? Diskusi-diskusi nih kan biasanya orang pintar tidak jauh dari diskusi-diskusi. Kakak hostnya aja deh yang pilih kita. Oh, kau saya pilih. Baru pertama kali ya saya melihat. Iya. Bukannya mengajukan diri, suruh Host pilih. Oke, saya dulu ya. Kalau saya mau akang yang gitu tuh yang paling ujung yang mirip Nobita. Mirip Nobita. dikatain. Ganteng pisan si akang. Uduh. Akang Nobita atau yang biasa dipanggil Akang Mika, mangga. Kamu pilih siapa? Wah, aku mah gak mau Mika. Maunya? Aku yang mau Hakim. Mika. Mika. Oke ya, bisa dipilih ya, Kang. Sampai tutup mata ya guys Dapat apa milih-milihnya. Dapat kutai. Oke, dapat kutai. Oke. Berarti topik pembahasan kita hari ini mengenai kutai. Oke, langsung aja. Waduh. Atau gimana teh? Boleh atuh langsung aja ya. Oke, kita langsung aja. Menunggu lama-lama lagi. Tanpa berdua kita akan membahas sebuah kerajaan kayaknya kalau Kutai ya. Iya, betul. Kerajaan yang bernama Kerajaan Kutai. Mungkin udah bermunculan di otak ini. Kutai. Latar Jadi otaknya belakang. langsung terseleksi mana kerjaan Kutai. Latar belakang, raja-rajanya, Iya. ininya semua udah di luar kepala semuanya kayaknya. Oke. Sebelumnya kita mau nanya dulu yang dasar aja deh kayaknya. Kita tuh ada kelupaan tahu. Apa? Itu ada makanan di situ. Oh iya, boleh. Akang teteh bisi mau makan, ini ada lagi bolu di depan, ada minum, Iya. mangga ya. Ngaleut. Silahkan diambil aja ini. Santai aja teman-teman Santai semua. aja kita semuanya. Teman-teman mau ngejawabnya santai sambil longgak lenggok, nggak Ya. dipongan. Sambil boleh. mau gini-gini juga boleh. Sambil pargoy Boleh. Oke. Kita langsung aja, Bangga bisi mau dimakan sekalian kita nanya-nanya nih ya. Karena Iya. kita bakal banyak tanya hari ini. Hostnya banyak tanya. banget. Oke, kalau aku mau nanya dulu deh. Kalau ini aku sendiri ya, dari pertanyaanku pribadi. Latar belakang kerajaan Kutai apa sih? Oh, langsung basa-basi dulu nih kita ya. Iya, basa-basi dulu. Aku mah Basa-basi awal-awal dulu. dulu aja latar belakangnya dulu Iya. gimana gitu loh. Oke, kalau kerajaan Kutai itu kan di Kalimantan Timur. Punten teh. Dinyalain dulu. Coba lihat teh. Cik, oh ada. Ada punten teh. Kerajaan Kutai itu terletak di Kalimantan Timur. Pada awalnya itu terbangun pada abad ke-5 Masehi, yang dimana kelompok masyarakat ini membangun sebuah kelompok masyarakat yang dipimpin oleh seorang kepala. Sehingga seiring berjalannya waktu, kelompok masyarakat ini berubah menjadi kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja. Yang raja pertamanya itu yaitu Raja Kudungga dan anaknya itu Mulawarman. Dan seiring berjalannya waktu sehingga terjatuh pada kepemimpinan Mulawarman, yaitu Mulawarman itu adalah raja, bisa dibilang raja paling kuat dari keseluruhan raja Kutai. Nah, kerajaan Kutai pada saat kepemimpinan ini tuh kenapa dibilang raja paling kuat, karena Mulawarman ini bisa berhubungan, membawa wilayah Kutai itu berhubungan dengan perdagangan India gitu. Oh, berarti ini udah baru latar belakangnya udah mendalam Udah. kayaknya. Udah sedikit dalam. Sudah agak-agak wow ya. Oke, berarti ini tuh bermula dari sebuah kelompok masyarakat ya. Mungkin kakak ada yang mau ditanya? Mau nanya, kan bermulanya ini terbentuknya dari suatu kelompok masyarakat yang dipimpin oleh kepala sukunya nih ya. Kepala suku betul bukan? Ya, Ah, betul. Kepala Nah, suku. aku mau nanya, awal mulanya nama-nama orang yang kelompok masyarakat itu siapa aja? Sebenarnya saya juga kurang tahu, cuman mungkin menurut saya kelompok-kelompok masyarakat itu kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal di daerah-daerah Kalimantan Timur.
Oh, jadi masyarakat aslinya ya. Oke oke. Mungkin orang-orang yang ada di sana aja gitu ya. Iya. Ada orang-orang asli yang di Kalimantan Diajak Timur itu. diajak se-circle gitu. Iya, jadi satu circle mereka gitu Iya, ya. satu circle Oke, yang oke, oke, ujung-ujungnya oke, jadi oke. kerajaan. Kerajaan, betul. Oke, mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, aku tuh ini tuh ke kerajaan ini tuh coraknya agama apa sih? Corak dari si kerajaan Kutai. Agamanya tuh Hindu Buddha. Oh, Hindu Oh, Buddha. Buddha. Dan aku tuh sering ngedenger. Berarti bener ya pernyataan ini tuh kalau kerajaan Kutai itu kerajaan Hindu Buddha tertua di Indonesia. Kenapa sih bisa dibilang kerajaan tertua? Nah, Kutai itu kan didirikannya pada 4 atau sampai 5 Masehi yang dipimpin oleh 21 raja dan berakhir pada 13 Masehi di bawah naungan Raja Dharmasetra, dan wilayah tersebut diganti dengan kerajaan Islam. Oke, berarti emang udah rada lama ya dari abad sekitar keempat sampai 5 Masehi sampai lagi kepada di akhir abad ke-13. Berarti emang melewati beberapa perjalanan yang panjang gitu ya kerajaan kota itu. Dan dipimpin oleh tadi berapa raja? 21. Wow, banyak banget Ya, gitu ya banyak rajanya. Tadi dibilang juga, aku tuh tadi sedikit terlewat tadi dari Teteh Betsy. Tadi itu dibilang kali di mana di wilayah Kalimantan Timur itu banyak yang menjalin perdagangan dengan India. Berarti kerajaan ini ada Ada corak Indianya dong corak gitu ya. corak budaya-budaya India ya. Pengen tahu dong aku budaya India dari kerajaan ini tuh di mananya gitu, coraknya atau gimananya gitu lah. Jadi hubungan Udah Udah nyala kok, nyala, udah Kak. nyala, Udah nyala, Kak. hubungan Indonesia dengan kerajaan Kutai dengan India ini, karena tanpa pengaruh dari India mungkin kerajaan Kutai ini yang dikenal sebagai kerajaan Hindu ya tidak Iya. akan terbentuk gitu, Oh. karena awal mula agama Hindu di Indonesia itu berawal dari ya tadi udah dibilang perdagangan. Iya. Berarti awal permulaan agama kerajaan kota ini tuh bermula dari Perdagangan perdagangan India. di India gitu ya, yang masuk ke Indonesia gitu ya. Oh. Selain itu juga kerajaan Kutai dengan India juga memiliki hubungan baik di bidang politik, lalu ekonomi dan budayanya juga. Oh, oke. Berarti emang India ini salah satu peran penting di dalam kerajaan Kutai ini gitu ya, permulaannya gitu loh ya. Oke. Mungkin Teteh mau nanya, saya udah nanya nih terus nih. Saya yang tanya, mungkin lanjut saya ya, ya. nanya ya. Oke. Tadi Regan tuh ada ngejelasin bahwa kerajaan Kutai ini tuh dipimpin terakhir tuh 13 Masehi kan, yang sudah terpimpin oleh 21 raja. Boleh dong disebutin si raja-rajanya dari 1 sampai 21. Kan yang pertamanya pasti Kudungga yang tadi kan sudah dijelasin. Mau setengahnya enggak? Enggak mau, saya mau semuanya dong. Kok nawar dia nawan. Udahlah, biarlah. Ini mau berapa? 21. 21 dong. Masa orang-orang dapet infonya setengah-setengah ya? Kan yang pertama Raja Kudungga, itu Raja Semawarman. Oh, anaknya Ya. Kudungga. Yang ketiga tuh Lawanan. Yang keempat Sri Warman. Yang kelima tuh Brawijaya Warman, Maharaja Gajah Jana Warman. Yang ketujuh Tunggawarman. Yang kedelapan Jayawangga Warman. Yang kesembilan Narasingga Warman. Yang ke-10 Gadingga Warman. Pak. Semangat Kang. 10 lagi Kang. aku Sedikit dikejar. lagi Kang. 10 10 bonus 1 ini mah. Nah, yang ke-11 Indra Warman Dewa, yang ke-12 Sangga Warman Dewa, yang ke-13 Chandra Warman, yang ke-14 Sri Lanka Dewa, yang ke-15 Maharaja Gunaparna Dewa, yang ke-6. Yang ke-berapa Yang ke-16. 16 Kang. Saya ngitung tuh 16 kira-kira. 12 Maharaja Wijaya Warman, yang ke-12 Sri Adi Dewa,
yang ke-18 Mulia Putra, yang ke-19 Nala Pandita, yang ke-20 Indra Pantadewa, yang ke-21 adalah Raja Setia. Oke, tepuk tangan dulu lah buat buat rekan kita satu ini. Ya, kasih bos dulu. Sudah Kasihan. membuangkan oksigennya ya untuk menyebutkan 21 raja ini. Susah-susah ya Susah namanya. namanya emang belibet ya. Karena emang nama-nama orang dulu itu Indra Panca. ya, Indra Panca siapa? Indra Pancadewa, dah asa nggak ada Pancadewa gitu. Tapi emang nama-nama orang-orang dulu tuh rada-rada itu ya, karena emang artinya juga mendalam gitu ya. Iya, artinya. apalagi anak-anak kerajaan gitu ya. Ya, anak kerajaan tuh wah dikasih namanya tuh penuh arti gitu loh ya. Oke, mungkin aku juga sedikit mau nanya. Kakang dulu atau Mangga tuh? Boleh Lino dulu aja deh. Aku dulu, oke. Enggak, aku aja. Ya udah tuh, Mangga sok. Tadi kan kerajaan kota itu adalah salah satu kerajaan yang tertua di Indonesia. Nah, mengapa aku mau nanya Raja Mulawarman ini tuh Raja Mulawarman tuh berarti raja kedua ya? Anaknya Ketiga. Oh, salah. Kudungga, aku aja inget Kudungga, Asma Warman, Mula Warman. Oh, Nah, oh iya betul. Aku kebalik Asma Warman. Asma Warman, Asma Warman Susah. bos. Asma Tuh, Warman. susah, itu Emang susah. bukti Emang susah. nama-nama Bukti namanya tuh kerajaan-kerajaan penuh itu susah. arti gitu ya, betul. Kenapa Raja Mulawarman ini tuh dikatakan raja yang terkenal pada masa-masa kerajaan Kuta ini? Pasti kalau misalkan aku searching, misalkan aku browsing, pasti muncul nih si nama Mulawarman ini. Iya, betul. Kenapa sih jadi raja paling terkenal di kerajaan kota gitu loh? Oke, jadi alasannya itu karena pada masa kemasannya ya, kerajaan Kutai itu dipimpinnya itu oleh Mula Warman. Oh, Mula Warman. jadi masa kejayaannya itu Ya, di masa Mula Warman. ya. Terus sikap yang terkenalnya juga dia tuh orangnya baik hati, terus dermawan. Terus fun fact-nya juga dia tuh suka disamakan dengan dewa matahari. Oh alah. Wow, Itu ini tadi tuh katanya apa? Baik hati. tidak sombong, rajin menabung. Aku banget ya. Aku banget kayaknya ini mak. Bisa. Udah ya, nggak usah didengarin lah. Orang kayak gini mah udah biasa lah gitu kan. Lanjut kayaknya belum beres nih. Butuh perawatan yang kayak gini. Udah, dia kan fun fact-nya tadi itu Disebut disamakan ya. dengan dewa matahari Dewa gitu ya. matahari ya. Selanjutnya ada lagi enggak nih Kakak Mika? Dia juga royal pada ajaran gitu, pada spiritualitasnya. Jadi pada ajaran agamanya dia royal gitu ya. Ya. Jadi dia emang membuktikan bahwa dia adalah orang yang berspiritualitas gitu lah ya. Oke. Sebelumnya aku mau nanya, sering dikatakan bahwa kerajaan Kuta itu ada dua, tapi nggak tahu sampai sekarang keberadaannya benar atau tidak kerajaan Kuta itu ada dua. Jadi aku pengen nanya, apakah benar kerajaan Kuta itu ada dua, dan apa penyebab kerajaan Kuta yang menjadi ada dua gitu loh? Nah, pada awalnya itu kan kerajaan Kuta itu Teh, si teteh setiap ini. Oke, ada teh. Sebelum ngomong diketuk-ketuk Diketuk-ketuk dulu. Oke, ada ansip. pada awalnya itu kan pada abad 4 sampai ke 5 itu kan kerajaan Kuta itu masih bercorak kebudayaan Hindu. Abad ke-13 mulai masuk kebudayaan Islam gitu. Oh, jadi udah Oh. mulai masuk corak agama Islam Iya. ke Berarti Nusantara ada gitu ya. Hindu, ada Islamnya juga Ada ya. Islamnya juga, betul. Oke, lanjut ya. Sehingga di mana di sana itu terjadi apa ya? Bilang tercampurnya antara Kutai Kutai apa tuh? Diam-diam Kutai apa tuh teh? Diam-diam ya Awkward teh ya. moment ya. Aku dulu, teh tenang we teh, nggak usah tegang-tegang. Ini dari raut mukanya si teteh ini tegang.
Aduh. Teteh ini tegang. Cuman 2 akang di sebelah sana aja yang nggak tegang gitu, yang bisa jawab santai gitu lah. Kalau nggak aku deh yang lanjutin ya. Oke, boleh deh. Jadi, Teteh yang lanjutin. yang kalau kata tadi ada 2 kerajaan kita, yang satu namanya Kertanegara, yang satu Martadipura atau bisa disebut juga Martadipura. Itu nama 2 kerajaan. Oh jadi kerajaan Kutai ada 2 tuh berarti benar adanya ya? Kalau menurut prasasti sebagai peninggalan itu ada. Oh, emang Beneran ada. Berarti emang Berarti beneran bukan ada. mitos-mitos Bukan belaka ya? mitos-mitos belaka, berarti itu memang Iya. ada 2. Tadi tuh Kutai Kartanegara sama satu lagi Martadipura. Martadipura. Oke. Teh, mic-nya gituin. Ada. Ada. Kita was-was banget ya. Soalnya suara Suaranya- akangnya gede-gede, Iya, suara kita betul-betul. gede. Nah, suara si teteh masa leutik gitu ya. kayak lemah lembut gemulai. Iya gitu. Emang menunjukkan putri raja kayak waduh. Aduh, aku juga mau ikut. Nggak usah udah, kamu mah nggak cocok. Oke, mau lanjut lagi. Mungkin 2 kerajaan kota ini bersatukah atau tidak pada ujungnya? Jadi pada ujungnya bersatu. Nah, kenapa sih bisa bersatu? Nah, bersatunya itu bukan baik-baik aja kalau di Kutai Waduh. ini. Jadi mereka ada perselisihan gitu lah. Saling merebutkan wilayah biasa. Gitu. Oh iya, Biasa tanah. Bisa tanah, iya. Dasar tanah. Nah, itu tuh perselisihannya tuh dalam bentuk apa? Atau misalkan perjanjian, surat atau apa gitu? Perselisihannya itu dimulai dari peperangan yang memutuskan menjadi peperangan. Oh, perselisihan peperangan. Lucu ya. Perselisihannya selisih perang. Iya. Emang Zaman dulu tuh kalau nggak perang nggak kalau asik, nggak perang bro. nggak asik gitu, saya mikirnya dari tadi gitu loh. Lu Kalau nggak nggak perang nggak perang. asik. Lu nggak perang, lu bukan temen gue gitu. Iya betul. Lu nggak Kalau zaman perang lu dulu. nggak hidup. Iya. Ya. Berarti, nah sebelum kejadian perang ini adakah tragedi emang yang memicu terjadinya peperangan ini? Sebenarnya itu ya, sebelum dari peperangan ini udah ada hubungan persaudaraan yang disatukan dengan dimana keturunan dari Kertanegara sama Martadipura itu menikah dan menghasilkan keturunan. Oh, udah pernah Udah kawin nikah, gitu udah ya. pernah kawin atau nikah? Sama aja. tapi yang penting sudah menghasilkan dari antara si Martadipura dengan Kartanegara. Betul. Berarti emang udah ada satu ikatan persaudaraan, namun sepertinya kurang apa ya? Srek ya. Kurang serak, iya betul. Jadi ada perselisihan gitu loh ya mengenai tanah gitu. Oke. Berarti emang kalau biasa lah ya, kalau saudara gitu ya pasti ada aja gitu ya Ahli waris gitu gelutnya ya. gitu, kalau nggak tonjok gitu. Aduh. Saya ya di ininya ya, diperagakannya. Oke, next. Teteh deh nanya deh. Saya mau makan itu donat, saya lapar dari tadi makan donat saya. Boleh atuh kakak-kakak sekalian diambil tisunya ya. Mangga teh, bisi mau. Sok Itu, diambil. mangga diambil. Makan bareng. Nggak apa-apa tuh. Makan dulu. Makan nggak? Makan. Jangan dipaksa, jangan Makan dipaksa nggak? teh. Jangan dipaksa, Makan. jangan dipaksa, udah kasihan. Lanjut ya. Lanjut nih ya. Setiap kerajaan tuh punya sistem pemerintahnya beda-beda ya. Jangan ke kerajaan deh, negara kita pun kan punya sistem pemerintahannya. Nah kalau di masa-masa kerajaan Kutai ini sistem si pemerintahannya gimana sih di kerajaan tersebut? Boleh dong dijelasin? Ya, jadi dan Kutai ini punya sistem pemerintahannya itu monarki absolut. Jadi pemimpinnya itu punya kekuasaan mutlak. Jadi keputusan sosial, politik sama agamanya itu mutlak. Terus juga udah sih. Ya udah. Udah berarti intinya adalah dari monarki absolut. Gitu ya. Ini pemimpin berarti itu mutlak mempunyai kekuasaan ya gitu Iya. ya. Saya sampai mau makan juga susah karena saking asiknya nih topik pembahasan kita hari ini gitu loh ya. Untuk pertanyaan selanjutnya siapa nih yang mau nanya nih? Teteh dulu atau aku makan dulu, abisin dulu dikit Mumpung lagi. aku juga masih ada nih Oke. di otak nih lanjut. pertanyaannya nih.
kerajaan itu tuh tidak tinggal dari sejarahnya ya teman-teman ya, dari peninggalan sejarahnya maksudnya. Kalau untuk kerajaan Kutai ada gak sih peninggalan sejarahnya? Boleh dong tolong dibantu. Ada 4 ya. Yang pertama adalah prasasti Yupa yang bertuliskan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Yang kedua adalah pedang Sultan Kutai yang berada pada abad 13. Yang ketiga adalah kura-kura emas yang merupakan bukti kerjasama kerajaan Kutai dengan kerajaan Cina. Yang keempat ada kalung Ciwa untuk perhiasan untuk dinobatkan kepada raja. Oh, ada kedekatan sama Cina juga ya ternyata ya. Bener-bener emang plot twist ya, tadi Hindu dengan Islam. India, dari India lagi masuk. Iya. India, Hindu, Islam bercampur coraknya. Terus corak sekarang Cina, kerajaan Cina. ternyata deket sama Cina ya, sampai dikasih souvenir kura-kura emas ya. Salah can behak. Nah, mungkin tadi udah kita dengar ada corak juga ada kerajaan Cina. Dan banyak peninggalan-peninggalan juga yang bisa membuktikan bahwa kerajaan itu ada dulunya ya. Aku mau nanya dong, setiap kepemimpinan, setiap kerajaan pasti ada masa berakhirnya. Kapan masa berakhirnya kerajaan Kutai ini tuh loh? Untuk masa berakhirnya itu pada tahun 1635 itu kerajaan itu udah mulai diambang runtuh gitu ya, bisa dikatakan udah tidak. Terus di mana itu kerajaan Kertanegara itu udah mulai masuk dalam corak Islam. Oh, oke. Dan tadi tuh nama persatuan antara dua kerajaan itu apa tuh? Kertanegara ing Martadipura. Oh, jadi itu tuh nama yang mempersatukan dua kerajaan yang tadi itu, yang tadi Ya, berseteru betul. itu ya. Hasil kesatuan ya. Hasil kesatuan ya. Oke, berarti di ujungnya semuanya berubah menjadi corak Islam. Ya, jadinya jadi corak Islam. Mungkin ini suatu plot twist ya, dari mulai Hindu Buddha sampai akhirnya bisa menjadi ke Islam gitu lah ya. Salah satu agama mayoritas di negara kita ini gitu lah ya. Oke, dan aku juga mau bertanya dong mengenai wilayah. Pasti kan ada masih ada nih wilayah kerajaan Kutai itu sampai sekarang kan. Nah, untuk sekarang ini dijadikan sebagai apa sih gitu loh? Dan siapa aja orang-orang yang ada di situ loh gitu. Kalau sekarangnya dijadikan ini aja sih sebuah kota yang dimana Muara Kanan. Yang Nama kotanya? Iya. Oh. Tapi berkabupatennya tetap namanya Kutai Kertanegara. Oh, oke. Nama kotanya apa tadi? Muara apa? Muara Kanan. Muara Kanan. 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 Bener kanan. Muara kanan kah? Agak ini ya. Agak plot twist ya. Ini agak putus suara di kanan. Berarti ada di kanan. Ada di kanan Muara. Sorry. Ini Muara Kaman deh. Oh, kanan. Muara Kaman. Berarti bukan kanan. Kita udah mikir. Ada berarti di kota itu ada muara di sebelah kanan. Kita udah gitu. Oh, muara. Kayaknya efek lapar deh. Oh, efek boleh atuh diambil. Kan tadi saya udah maksa ya ambil Nah, gitu ya. tadi tuh penduduk aslinya tuh suku Dayak. Suku Dayak sama suku Kutai itu sendiri. Kutai. Oke. Mereka menghasilkan suku ya. Suku, iya. Ternyata kerajaan Kutai ini. Suku budaya di Indonesia gitu ya, di Kalimantan tepatnya gitu ya. Berarti emang masih ada peninggalan Kutai dalam wilayah itu juga ya, Ya, masih. tepatnya. Oke. Mungkin kalau sekarang kan aku mau nanya nih, kalau cara pemilihan pemimpin pada masa itu kayak gimana sih? Soalnya kalau sekarang kan pasti kan pemilu gitu kan, Iya, terus nyoblos pakai gitu kan, paku gitu kan ya. pakai paku gitu. Kalau dibilang Zaman Kutai itu gimana gitu. kalau sekarang kan nomor 2 sah gitu, ya. satu Nomor 1 tidak sah gitu. Nah, itu mah nggak tahu deh ya. Gimana sih memilih pemimpin pada masa Hindu Buddha itu tuh? Pemimpinan Tenang Santai. teh. Mau sambil makan, mau sambil minum silahkan. Teh. Iya masih sumpahna teh cek ketok heula eta mikna teh. Tah aya gede. Untuk
untuk sistem kepemimpinan setiap kerajaan mungkin identik sama, yaitu turun temurun. Jadi turun temurun yaitu yang dari kecil, yaitu di mana anak-anak itu sudah dididik gitu untuk menjadi seorang pemimpin atau sudah pernah menjadi pemimpin suatu kelompok atau suku. Oh, jadi dari keraja ke anaknya, ke cucunya, ke cicitnya gitu. Oh, jadi gak ada pemilihan umum kayak di kita gitu, gak ada ya? Iya, pemilu kalau kayak gitu. misalkan temennya udahlah lu aja ngelanjutin gue gitu, enggak kayak gitu. Nggak bisa gitu ya. Berarti Nggak emang bisa. turun temurun gitu ya, secara garis turun temurun. Dan ya kecil-kecil udah diajarin, kalau aku sih nggak mau. Kamu mau nggak diajarin kecil-kecil disuruh mimpin? Saya kecil-kecil disuruh ini, saya mah disuruh ngerangkak sama saya. Bukan disuruh mimpin. Tapi emang hebatnya orang dulu tuh gitu ya. Dia Iya. bisa mendidik anaknya sehingga anaknya bisa menjadi seorang pemimpin yang sukses untuk memimpin kerajaannya gitu lah. Karena emang harapan orang-orang tua dulu tuh kerajaannya yang dimiliki sukses gitu loh Iya. ya. Oke. Siapa yang tidak mau anaknya sukses ya? Iya, pasti semua orang tua pasti ingin anaknya sukses gitu ya Iya. kan. Dan mungkin ini udah sangat mendalam sekali Iya. gitu lah ya. Nah, Udah sampai ke arah cara memilih pimpinan pimpinan juga ya gitu. pertanyaannya. Berarti emang sudah kita dan kami pun di sini sangat tertarik gitu ya untuk membahas satu permasalahan ini gitu loh. Karena emang kerajaan Kuta ini sudah mulai jarang terdengar, dan mungkin sekarang bisa kita follow up lagi gitu loh ya kan. Mungkin ada yang mau ngasih pertanyaan nih ke kita berdua nih. Waduh. Sebagai bukti kalau kita udah memperhatikan ya gitu ya. Jangan balas dendam dong senyumnya gitu. Kelino aja. Senyumnya kok kasih kayak dendam pertanyaannya. gitu ya. Ada yang mau ditanyakan, sok lah, boleh lah. Saya mah nerima lah. Gak ada. Gak ada. Oke, boleh deh aku ngasih pertanyaan ke Lino ya. Coba sebutin dari A sampai Z tadi. Berarti rangkuman tadi yang pertanyaan yang kita Wih, beberin. itu mah jagonya tuh. Dulu lah. Sakat tuh. Gak tahu sih. Jadi gini, kalau yang saya dapetin itu mungkin kerajaan Kuta ini adalah kerajaan yang berdiri di Kalimantan Timur. Berdiri pada sekitar abad ke-4 sampai 5 Masehi dan berakhir di abad ke-13 Masehi dengan berakhirnya sebagai kerajaan Muslim. Betul? Oke, dan permulaan kerajaan Kuta ini adalah kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Kerajaan ini dipimpin oleh 21 raja, dan raja yang paling terkenal di masa itu adalah Raja Mulawarman. Oke. Yang seingat saya segitu. Coba kamu lanjutin atau jangan saya aja tuh, Gue kamu juga lanjutin. Iya, kamu Tadi lanjutin. tuh sampai yang Mulawarman. Mulawarman. Iya, oke. Masuk ke tantrum anaknya. Tadi udah dijelasin belum? Gimana? Yang mana? Kok saya jadi lupa juga ya gara-gara ada. Enak. Tadi awalnya yang masa kenapa si Mulawarman terkenal itu karena Oh, belum. kejayaannya itu terdapatnya di Mulawarman kan, di Mulawarman. Terus dia adalah raja yang royal, suka membantu, intinya merendahkan diri lah ya. Betul. Merendahkan diri, betul nggak Merendahkan sih? hati, bukan merendahkan diri. Kalau rendah diri gak baik, bos. Rendah hati yang baik itu, bos. Maaf. Iya. Terus apa lagi ya? Mungkin yang paling baru-baru dibahas apa? Yang baru-baru dibahas tuh cara pemilihannya. Oh, bisa. Cara pemilihan si rajanya itu tuh berarti turun temurun. Betul. Terus sistem pemerintahannya tuh monarki absolut. Absolut. Iya, oke. Terus apa sih yang peninggalan-peninggalan itu yang karena kedekatannya dengan Cina itu sumpah membuat aku agak Terngiang-ngiang. Iya, terngiang-ngiang. Waduh, Yang- tiba-tiba deket ke Cina gitu ya. Deket sama Cina. Kura-kura emas tadi tuh. Iya. Bukan kura-kura ninja ya. Kura-kura emas. bukan. Tiba-tiba ada kura-kura emas aja intinya. Kura-kura emas. Kura-kura emas ya Iya. makanya. Oke, mungkin pembahasan kita yang menarik kali ini Sampai di sini aja. sampai di mungkin sini ya. dulu gitu ya. Dengan berat hati menyampaikan Dan berat hati sampai di karena sini emang saja. kita sudah mulai siang dan sudah mulai panas gitu ya. Mungkin kita juga bakal nemenin lagi teman-teman kita yang ada di rumah di episode selanjutnya, tentunya dengan topik-topik pembahasan lain yang lebih mendalam gitu ya. Betul. Oke.
sekarang kami izin tutup acaranya. Kami berdua izin pamit undur diri dan para narasumber izin pamit undur diri. Kami segenap keluarga podcast jadi-jadian mengucapkan terima kasih. Bye bye. Teman-teman, bye bye. Dadah.